الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أنباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habib rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu tahrudin nabi utawi kiku bab nerangaken oleh aweh semangat Kanjeng Nabi wafda Abdul Qais ing pantane utawa rombongane utusane Abdul Qais ala ayyahfadhu ing atase yen to ngreksa sapa se wafdu neka golongan atau rombongan ngreksa al imana ing iman wal ilma lan ing ilmu wa yukhbiru lan awi khabar sapa wafdu man ing wong waraahum ing waraahum man ing wong waraahum kang ana ing dalem burine wafdu. Bab ini menjelaskan tentang motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Raja Abdul Qais agar supaya menjaga iman dan mencari ilmu. Kemudian Nabi memberikan motivasi untuk mereka agar supaya ilmu tersebut disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengikuti hadir, tidak ikut hadir bersama mereka. Motivasi Rasulullah untuk menjaga iman, mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Qala Malik bin Huwairith dawuh sapa Imam Malik ibnul Huwairith qala lana dawuh lana maring kita sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji'u baliyo sapa sira kabeh ila ahlikum balik maring keluarga sira kabeh fa'allimu mongko mulango sapa sira kabeh fa'allimu mongko mulango sapa sira kabeh hum ing ahlikum waqad atalan temen-temen sowan sapa wafdu Abdul Qais pantane utusane Abdul Qais ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qais atau cabis ke Kanjeng Nabi perlu nyari ilmu. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban, selamat datang bilgom kelawan golongan utawa marhaban bejo temenan bilgom kelawan golongan
au bil wafdi utawa kelawan wong kang dadi utusan. Sinten nggih niku utusane Ibnul Ghais niku. Ghaira khazaya hale ora wong kang ino, wala nadama lan ora wong kang getun. Ghaira khazaya ora napa niku wong kang ino, wala nadama lan ora wong kang napa niku getun. Qalu mongko padha matur sapa si wafdu nika utusan yatas nila wafdu Abdul Ghais nila. Inna sak temene ingsun kita, inna sak temene kita iku nak tika sowan kita ka ing panjenengan min syuqqatin saking pelakon perjalanan ba'idatin kang adoh kang tebih, min syuqqatin saking pelakon ba'idatin kang tebih, bainana ing dalam antarane kita wa bainaka lan ing dalam antarane panjenengan. Hadza utawi iku hadzal hayyu utawi iki pedukuan utawi niki pedukuan neka bahasa se alus karena nyeritakake rombongan neka kaum neka interaksi atau budabuan asawan deka Gusti Kanjeng Nabi. Hadzal hayyu utawi niki pedukuan iku min kufari Mudar saking pira-pira tiang kafiri tanah Mudar. Wala nastati'u lan ora kuwasa sapa kita anak tika yento sowan kita ka ing panjenengan illa fi syahri haram kejaba ing dalem bulan haram, bulan-bulan kang mulya, bulan mulya. Famurna mongko merentau panjenengan na ing kita, famurna mongko perentau sapa panjenengan na ing kita bi amrin perintah kelawan perkara nukhbiru kang maringi kabar kita, nukhbiru kang maringi kabar kita bihi kelawan amr, kelawan amrin man ing tiang wong, man ing tiang waro'a kang wonten mburi kula wingking kula, waro'ana kang wonten wingking kula, man ing tiang waro'ana kang wonten wingking kula, waro'ana kang wonten wingking kita, nadkhulu hale melbet kita bihi kelawan amrin, nadkhulu saged melbet hale melbet sapa kita bihi kelawan amrin melbet al jannata ing swarga. Fa amarahum mongko perintah sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ing wafdu Abdul Ghais bi amrin perintah kelawan papat perkara wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi hum ing wafdul Abdul Ghais an arba'in adoh saking perkara papat perkara. Amarahum siji perintah, amarahum perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing wafdu perintah bil imani kelawan iman billahi azza wajal ing Gusti Allah azza wajalla kang maha luhur sapa Gusti Allah wahdahu halas wijine Gusti Allah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi hal tadruna mal iman, hal tadruna ana ta weruh sira kabeh ma ing opo al imanu utawi iman, billahi iman marang Gusti Allah wahdahu halas wijine Gusti Allah. Qalu mongko padha matur sapa si wafdu golongan niku utusan Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu langkung ngangudhaneni, Allah utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu langkung ngudhaneni ngaweruhi. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi syahadatu
alla ilaha illallah yaiku syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah lan negaaken salat wa itauz zakah lan aweh zakat wa saumu ramadhan lan poso wulan Ramadan wa tu'tu lan awe ya sapa sira al khumusa ing khumus minal maghnami saking arto jarahan minal maghnami saking arto jarahan wa tu'tu lan awe ya sapa sira al khumusa ing khumus 1/5 minal maghnami saking arto jarahan utawa rampasan perang wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi hum ing wafdu ing golongan niku anid dubai saking nganggo wadah napa niku ngangge wadah anid dubai saking nganggo wadah kolontongane waluh ning napa nika anid dubai saking napa niku ngangge wadah kelontongane waluh nika kan napa menjan medurene waluh nih labuh nggih wa nahahum anid dubai saking nganggo wadah kelontongane waluh labuh wal hantama lan napa niku wal hantami bener hantami wal muzaffati lan wadah kang den laburi ngen al matlibiz zafti portir wal hantami qala dawu sapa Syu'bah rubama qala terkadang dawu sapa napa niku rubama qala dawu sapa Syu'bah rubama qala terkadang dawu sapa Abi Hamzah An-Naqira ing dawu An-Naqir kayu kurma kang den bolongi tengahe An-Naqiru kayu kurma kang den bolongi tengahe wa rubama qala lan terkadang dawuh sapa Abi Hamzah al-muqayyaru ing lafat al-muqayyaru dadi maknana nakir nika pada bereng hantami wal muzaffati nika pada bereng muqayyar al muqayyaru wadah kang den napa kang den tir napa kang tir nika qala dawu sapa Abi Hamzah ihfadhu ngrekso sapa sira kabeh an-nakir dan terkadang al-muqayyir bukan nakir. Oh, an-nakir bareng muqayyir nika pada.
ihfadhu njogo sapa sira kabeh al haditha ing hadis wa akhbiru lan maringo habar sapa sira kabeh hu ing hadis man ing wong waraahum kang ana mburine sira waraakum kang ana mburine sira kabeh. Al-Qur'ul Yabis. Taib. Gimana boleh? Hadits nikah adalah baginda Nabi SAW memberikan motivasi, penyemangat bagi mereka yang datang untuk mencari ilmu. Ketika ada rombongan yang datang dari perjalanan yang sangat jauh, menempuh dengan jarak yang sangat jauh, bukan hanya sekedar jauh, bahkan membutuhkan tenaga yang banyak, energi, bekal, makanan, sehingga mereka mengatakan di antara kami dan yang lain ya Rasulullah ini sangat jauh. Ada yang dari suku Mudhar, jaraknya sangat jauh, ada yang dari suku ini, ada yang di sini. Jadi dari wafdu rombongan nikah dari segala penjuru datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang ilmu. Bahagianya Nabi, girangnya Nabi, senangnya Nabi mengatakan marhaban bil gom, selamat datang wahai tetamu, ghaira khazaya wala nadama, kamu tidak akan terhinakan di sini, wala nadama, dan kamu tidak akan menyesal selama di sini. Hormat oleh Nabi, dimuliakan oleh Nabi. Begitulah semestinya kita menyambut kedatangan orang yang mau mencari ilmu. Napane ke pengajian umum, sediaki tempat ya bagi mereka yang ingin hadir untuk majelis ilmu, disediakan tempat yang layak, bila perlu dikasih makan ya, dikasih minum, untuk menghormat para tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu marhaban bil gom, selamat datang, ghaira khazaya wala nadama, kamu tidak terhina di sini, kamu akan mulia di sini, kamu tidak akan menyesal di sini. Maka para utusan tadi itu mengatakan inna na'tika min syuqqatin ba'idatin bainana wa bainaka ya Rasulullah, kami datang kepada engkau dari tempat yang sangat jauh ya Rasulullah, jarak antara kami dan jarakmu sangat jauh. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram, dan kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram, bulan Semulja. Maka kesempatan yang besar ini ya Rasulullah, berikan kepadaku ilmu yang bisa aku sampaikan kepada orang yang di belakangku, keluargaku, saudaraku, tetanggaku, yang mana dengan habar yang akan engkau sampaikan kepadaku nadkhul bihil jannah, sehingga kami dan seluruh keluarga kami dan orang-orang dekat kami dapat masuk ke dalam surga. Diminta ilmu sekira ilmu neka bisa sampai aki deka orang-orang sebeda bingkingan dan kaula, baik neka keluarga, anak, bini, tretan, bela, tetangga, supaya kula bisa rombongan masuk ke surga, mestinya senikah. Sampian mon bisa ngaji, minimal sampai aki de bini, de keluarga, de anak, cek sampian tok masuk surga. Sampian nyari ilmu, niatnya nyari ilmu terus masuk surga, tapi sampian tak menyampaikan hasil ilmu ni kau jongkok banyak ustad, dan tidak ada ustad bila reng bula ustad can anur bara siapa Dulmawi reng bula ustad, dan tidak ada ustad nggak Dulmawi bila mak duk rondu kapi dia panci dengan lereng bula ustad. Oh kan soro Dulmawi tanya ki, saya tanya siapa mat tinggal tak siapanya.
Ring bulu ustad. Tetica dan teti ustad menyampaikan ilmu nikah. Iki semampu sampian. Karena Kanjeng Nabi ini paling seneng, paling semangat teman beda orang andi ilmu, nyari ilmu, kengki sini harus disampaikan ilmu nikah. Harus disampaikan. Tetica ambukan panjenengan ilmu nikah. Cara makin lebih gampang nge-share. Main sarser tok nge-share terus. Story, nge-share story ilmu terus share lagi nikah. Gus Baha, para habaib, para ulama, para kiai, orang-orang si alim nge-share benda nge-share tok mbiyen pon. King swarga nulung nge-share ki ya. Cek tak ngaji orang ya lumayan keng main share-sharean tok. Membagikan, teruskan ya, nge-share, pemain neruskan bagian ngelek tok wis, yang ngelek masuk surga. Wong ngelek tok isi baca swarga online download ya tadi. Ya tapi lumayan ponan, lumayan. Ini termasuk bentuk dari nyebaraki kebaikan, menyebarkan ilmu nikah. Intisyarul ilmi. Perintah bi Kanjeng Nabi nikah. Ya. Ya Rasulullah berikan kami ilmu yang sekiranya kami dapat masuk ke dalam surga dengan keluarga-keluarga kami, dengan orang-orang di belakang kami, dengan orang-orang sekitar kami ya Rasulullah, nadkhul bihil jannah, sehingga kami dapat masuk ke dalam surga. Wah, fa'amarahum bi arba'in, maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka dengan 4 perkara dan mencegah mereka dari 4 perkara. Amarahum bil iman billahi azza wa jalla wahdahu, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu yang Maha Esa. Jangan sampai pur campur selain Gusti Allah iman nikah. Jangan sampai iman nikah kemasukan bareng sing ngerosak iman. Al imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u. Iman itu dalam hakikatnya sebenarnya iman itu uryanun, dalam keadaan telanjang. Iman nikah bengkang. Walibasuhu at-taqwa, maka pakaian iman adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengaku beriman tapi tidak bertakwa, ini sangat mengkhawatirkan, kemungkinan besar imannya masuk angin. Sama halnya dengan orang yang tidak pakai baju, sangat kemungkinan mereka tadi itu akan sakit, pilek, batuk, panas, demam. Kenapa? Karena tidak pakai baju. Nah, iman pun bisa masuk angin. Masukin iman kula ben panjenengan, masukin hal-hal sebisa ngerosak ke iman. Maka jegeh iman nikah. Wahdahu, Allah Ta'ala semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak boleh iman selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora ono pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walibasu wat taqwa wa zinatuhu al haya'u. Hiasan daripada iman adalah sifat malu. Karena sifat malu dan iman tidak bisa dipisah. Al haya'u wal imanu, sifat malu dan iman adalah sifat malu dan iman. Al imanu wal haya'u, iman dan malu mutaqaribani, selalu berdekatan, selalu berdampingan. Tidak dicabut satu daripada dua kecuali yang satunya pasti ngikut. Sampian ngalah iman, haya noro. Sampian tandik haya, tandik malo, iman noro. Karena selalu ini kebersamaan nih kak. Iman bento dusen, malu, sifat pemalu, aneka selalu bebarengan nih kak. Orang ngaku iman keng tak todus ke Gusti Allah, cabut iman. Atau merasa malu tapi tak punya iman, tak bisa, ini sepaket nih kak, selalu bersamaan. Maka orang yang seberiman mestinya todus, maloh, tak sholat todus, tak apasah todus. Al-haya'u khairun kullu, kata Nabi SAW. Sifat malu itu baik isinya. Bukan mencari ilmu, malu. Hadir majelis dzikir, malu. Hadir majelis sholawat, malu. Hadir membaca Quran, pembacaan Al-Quran, malu. Ini benar malu, pengecut nih kenyaman. Juben, pengecut.
malu nikah bagus, artinya dianggap baik oleh agama. Mabuk malu, judi malu, zina malu, selingkuh malu lah. Sampean mau todus sekuni bagi Gusti Allah, raja mana? Kemana tandi malu ke Gusti Allah elang mana? Nah neka singke orang-orang semakin ampun tak pateh adik keluarga ben anak neka tak didik sifat malu, tak didik sifat haya. Al haya'u 'indar rijali hasanun wa 'indan nisa'i ahsanu. Sifat malu jika dimiliki seorang laki-laki baik, akan tetapi jauh lebih baik jika sifat malu dimiliki oleh seorang perempuan. Mulereng bini tadi malum pun adel gedel melolo, leter gedel getel sebarang pun jale tak todus. Cek saya sifat todus nih kayak kandi todus sekuni bebak todus aman. Orang laki ini tandi todus, orang binen pun tandi todus, ya iman berarti seteti taruhan. Mangkan kula bek nyocot bab nikah. Pemaloh pandi todus anak nikah. Mulai kene belajar todus keluar bengkang gigirin. Masuk. Toleh bengkang. Tadi syuting bi baban. Eko bisa tori tambah. Harus sebudure baban. Tadi mulai kene belajar maloh, belajar todus. Seneka sampai sepo todus akhirnya. Nah, karena pun te bekalen haya sampai tua muka aurat. Sampai tua. Nah, makanya petodus. Mandi songai, petodus. Iya mon putri duyung. Jika binen-binen putri duyung. Akhirnya saksen orang banyak aurat tah. Naudzubillah terserah pokon cuma nyampayaki. Kebe bungko kelar kebe jeding tak kelar. Aneh sampean nih. Jeding karo 3 meter maso berapa meter, ngebe bungkus sekian meter tak kelar. Masya Allah. Abengkang dari atas ekoca orang ngak ketang. Wajah ketang re orang. Todus Kanjeng Nabi ini kah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra fi hidriha. Sifat pemalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih malu seperti malunya perawan yang dipingit, perawan yang ditontoni. Jadi sifat malu nih Kanjeng Nabi niki melebihi sifat isine wong wedok nek ditontoni, nek didelok. Dari mereng bini mau tonton nih. Bekal metuane nyongo, bekal lakine nyongo, bekal nyongo. Apa? Ngakan nih ini. Reng nyongo orang. Kanjeng Nabi ini ketodus enggak nikah. Ada telo grigi. Paling todus Kanjeng Nabi. Bodoh prabo nek nyongo tontonen. Makan nga ngepel nga kita na botol can bakal matu na bene colok je cong molen je cong tadi todu sekali singket tak ada riwayat Kanjeng Nabi ini mon mandi abengkang telanjang bulat ini tak pernah mon tahu tak apa-apa masih bulat mon orang telanjang bulat tak bulat terus orang lempo. Maka tak ada satupun riwayat senerangaki Kanjeng Nabi nikah mon amandi mon aseram abengkang tak ada. Sehingga sebagian para guru para ulama tetap mewajibkan mandi nikah satrul aurat. Wajib tutup aurat, Pak. Walaupun beda compok bitibian. Kenapa? Karena tak ada riwayat Kanjeng Nabi mandi abengkang. Saking todus ke Gusti Allah. Benih songai benih. Dalam jeding compon sampean tibi Kanjeng Nabi tak pernah rasana telanjang bulat pasti pakai candeng coba padusan pakai napanya mana pakaian khusus untuk mandi angkan iman nih kemulah abereng terus bereng napa todus haya nih kah selamat iman keng mulai iman nih kemulah tandi todus cabut iman tak bisa. Naudzu
Mangkana petodus ngerasana oreng tunga tua oreng ngala adin oreng petodus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tadruna mal iman, tahukah kalian apa itu iman? Al imanu billah wahdahu, qalu, maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu, Allah yang paling tahu dan rasulnya yang lebih mengetahui. Iman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka wa iqamus shalah, jaga salat. Tiket untuk masuk surga tak banyak nih ngempak nih. Karena nyaman. Mun kita masukkan cara kelu syariat le kunci nilai beri. Kunci nilai beri uli sampean terus masuk surga. Jadi ya jaga, iman jaga. Nomor 2, lakonin salat. Soro lakonin bene soro enga. Ngiding. Bene soro enga, soro lakonin. Ngiding kake. Neng sepenting enga, sepenting hati. Bene iqamis shalah, menegakkan salat. Tahu enggak kata-kata antara muqim? Dzakirun wong kang eling, muqimun wong kang jumenengi. Jumeneng nih kang manceng. Zikirnya ke cukup enggak, mun cek saking Kanjeng Nabi asoro cukup enggak bene mukim lafata. Wadhkurullah enggak ke Gusti Allah deh ya. Ngiding. Tina malai sama ciri cepen. Cek sama tak apa jang cukup enggak aja. Orang rekan ngaji nu guru Nabi TV. Weh cek ngaji dak aja ba 6 bulan. Surah apa jeng kok. Tak ada riwayat Kanjeng Nabi pernah sholat biktibian ninggal sholat berjamaah, tak pernah. Mulai diwajibkan sholat, Nabi tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat berjamaah. Sekali menjadi makmum, iya, tetapi tetap berjamaah. Sepanjang hayat beliau, sepanjang hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, sekali menjadi makmum. Karena saat neka Kanjeng Nabi boleh dalam khaymah neka kemah neng situng perjalanan, karena dikhawatirkan sholat asar neka habis waktunya, maka sahabat menunjuk sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Tak bengal sahabat membangunkan Nabi, tak bengal, tak berani, karena terdengar dari luar khaymah, terdengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nyamana bede suara tedung kanya benih ngerok benih, tapi nafas yang panjang, nafas yang agak keras terdengar dari suara khaymah tersebut, sehingga sahabat kemungkinan besar Nabi sedang tidur, tak bengalnya kain. Sedangkan asar sudah waktunya hampir habis, maka mau tidak mau kita harus melakukan sholat sendiri. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ditunjuk menjadi imam, kemudian baru takbiratul ihram sebelum ruku Nabi SAW keluar dari khaymah menjadi makmum. Itulah kehebatan Abdurrahman bin Auf, yang mana Nabi menjadi imam daripada para malaikat ketika Isra wal Mi'raj, sedangkan Abdurrahman bin Auf menjadi imam daripada Nabi penghulu daripada para malaikat dan para nabi, para utusan yang terbaik. Maka keistimewaan Abdurrahman bin Auf tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena pernah menjadi imam daripada sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Kanjeng Nabi ninggal berjamaah. Hari ya. Terus kami nampak Ka'bah jo. Lah mercon boy. Engkak baca ke kiblat. Kita ada pak dia. Iya sekila sida pak. Kerja gila kaki. Pun cak ngaci dak sini benih ngak nikah. Apa sakit pun alumni gak emam biar. Podo katon, Bayi Jasim, Romoy Hashim. Ane kamu lema bektono solat berjamaah. Ngaci kak mas sambian, ngaci kedak besuk. Ki Ahmad Jufri tanya aki solat berjamaah na. Alumni kak mas sambian Sidogiri tanya aki ngapa solata para masyayikh Sidogiri. Bahkan Ki Abdul Azim Sidogiri set tetap melkot. Sokona. Arapa polan kebanyakan asela. Keadaan singa nikah melkot sokona. Ki minta antar ke masjid pak.
epekol ben santre mak diri ya coba cik nengko kitu aki bantar oleh hidayah hengki lah sini kaki bade bareng tertarik iqamis shalah nomor 2 nomor 3 wa ita zakah ngeluarkan zakat bade orang iman tapi tak mengeluar zakat tak sempurna iman tolak iman wajib mengeluar zakat zakat ni ke benih pajak jadi mulai lambat Islam ni kepon berde peduli kemiskinan mengentas kemiskinan benih program pemerintah mulai bilan agama ni kepon mewajibkan mengeluarkan zakat bahkan ni wajib perangin kan orang yang tak mengeluar zakat ni kan wajib perangin mon berde orang tak mengeluar apa zakat zaman sahabat Abu Bakar Siddiq berde orang tak mengeluar zakat perangin serbu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena pon nantang ke agama kata beliau wasomu Ramadan pasal bulan Ramadan sekejap lagi bakal datang senapa bulan aki bulan Ramadan belajarin maka para ulama para masyayikh guru-guru ni kan lebih mentarbiah ke anak ni kan lebih serius dalam pasal bulan Ramadan jadi sholat ini serius tapi lebih serius boleh penjagaan lebih ketat boleh bila pasal bulan Ramadan jegong ku anak ni kan mulai sedini mungkin pasakan duhur tak apa-apa wis mari duhur pasal boleh dikit bukan maghrib pertama dikit pun mulain tambah ke boleh asar mari sini ke maghrib anak kula ni rata-rata pasal gen maghrib kapi mungkin sehari 2 hari pasakan duhur mari sini ke pasal maghrib kapi cuma ki pacet le ero terwebes be gula pokok sing poso sebulan sampai maghrib oleh hadiah ya kenceng siapa terawih paling api oleh hadiah sing melok darusan melok oleh hadiah bonus akeh bonus sih mungkin kudu seneka monte ero teroe mon kulit sambian ero terus warga beda teroe ero teroe apa boleh ngarek gerek melon masa ero teroe napese mau jibustro mau napasa minoleh mete kelas mama ji ya ero terus warga le tak teroe kok teroe kok takut neraka tak takut lah cari tak apa boleh warga tak ke teroe neraka tak takut takuan ke lampu merah masih ada polisi ngerim beda sepeda motor tok ya tak bengal harap apa beda polisi mak tahu juga aja sepeda padahal ada orang yang tedung orang yang mole sepeda tok beda takut itilang beda CCTV takut temu pengiran kalabi CCTV wa ta'atul khumus keluar napa 1/5 dari harta jarahan dan Nabi SAW mencegah dari ad-dubba wadah makanan yang terbuat dari kulit makanan ad-dubba 4 perkara yaitu dari minuman dari al-hantam, ad-dubba dan al-mufazzafat muzaffat dari muzaffat ini neka tak ada ngaramu neka antoh dari napa ad-dubba neka juga tak biasa al-hantami neka semacam napa ki ngekum inuman ono ing dalam gentong larang napa wallahu alam ngekum inuman ono ing gentong ngekum inuman ono ing dalam gentong mon makna nggak nikah muzaffat nikah wallahu alam wadah kang den lapur napanya mana tir nih beritahu apa tir je nah aspal apa enceri aspal di sobung kapi nih kah aman nih kah insyaallah kuluban panjenengan ya
napa dadi bedhe keng elabur sineka elabur bareng tir neka tak oleh ngenom dari tempat wadah sing neka larang bi Nabi SAW. Mun larang nih tetap berlaku, cuma kanto kan tak osom neka tak osom menggunakan ngakan atau ngenom ngenggunaki beda dari anuna labuh masuk beda sobung pereng mangkok nikah lah nikah sih gawe mangkok tak oleh bi Kanjeng Nabi, atau menggunakan wadah atau napa nyaman ngekum wal hantami lan ngekum inuman ono gentong sinika dadi mege enoman neng gentong nika juga nelarang ki Kanjeng Nabi nika tak ngelarang sesuatu kecuali pasti beda hikmana. Ki sabak lem kulkas ya tak apa-apa ring tak apa mun terocel lepak ya mele kulkas ya sabak lem gentong. Taib nika perkara seperintah dening Kanjeng Nabi deka sera deka wafdu Abdul Qais atau rombongan yang datang kepada Nabi untuk meminta khabar atau meminta ilmu yang dengannya akan masuk ke dalam surga, dan Nabi begitu senang, begitu gembira melihat rombongan tersebut datang untuk mencari ilmu. Marhaban bil gaum ghaira khazaya wala nadama, kamu tidak akan menyesal, kamu tidak akan terhinakan, selamat datang, dihormati luar biasa oleh Nabi SAW. Timun beda orang ngaji ke panjenengan ki njong kok tak iso enten ajar wae Pak semampune sampean ponan beda orang anak orang ngepasraki ngaji nyari ilmu napa Al-Qur'an napa privat masalan ki ahlan wa sahlan, selamat datang terus beri motivasi ya sekira amon mole deki mun depak kebungkona sebaraki kila can kila pon nge-share nih keponan ya nge-share nih keponan yang mentur muka dadi ilmu semanfaat mentur muka ilmu saya yaji mulai awal sampai akhir insyaallah dadi ilmu saya bisa elakone ben bisa sampaiaki ke orang lain ya. Mungkin dari orang lain atanya ongku niat ngaji ongku nika niat atau bete niat ro ambo keng tak to caran ada remacaran aber ya nyari ilmu de sapa mak pola nemo sampian nika teka pon ilmu sekoncon kokoh tapi manfaat ke abad tibi dan manfaat ke orang lain anda keluar biasa nah raja kencer bisa matobat orang nika bisa matakok dekat orang lain matakok dekat Gusti Allah sebab tanpa ilmu tak bisa takok. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang sebisa takut ke Gusti Allah hanya orang yang berilmu, hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al ulama, mereka yang berilmu. Tanpa ilmu tak bisa kita takut kepada Allah. Yang berilmu saja kalau ilmunya tidak manfaat tidak akan semakin merasa takut, tidak akan semakin dekat, justru semakin jauh, semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Apa boleh setan di ilmu butuh, masih butuh kata dia. Takut kiye ke pangeran, takut di dimon butuh cek letak kenal ke pangeran kok. Setro kenal kutubi ilmu. Paham ya? Nah, maka ihfadhu, jaga nikah. Wa akhbiru man wara'ahum, dan kabarkan kepada orang-orang yang di belakangmu, anak-anakmu, belajari ilmu agama tentang sholat, tentang zakat, ya, bulan Ramadan dibelajari tentang sedekah. Kalau kau mempunyai khumus ghanaim, ghanimah, maka keluarkan khumus seperlimanya. Kewajiban nikah. Mau makin tak ada kan toh. Khumus ini tak berlaku kan toh, karena benih negara perang. Jadi hasil rampasan perang aneka wajib keluar al khumus. Taib. Alhamdulillah, matur muga dadi ilmu sing manfaat ya, matur muga iman Islam paring kekuatan dening Gusti Allah, ben matur muga dadi yakin orang-orang benak potoh si ahli ngelakonin salat 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم